Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, meskipun hanya di dunia maya, tetapi kita harus tetap bersyukur ya, kita masih bisa berjumpa di dunia maya. Dan seperti biasa ya, saya pada pagi hari ini akan ngonten ya untuk channel Kabar Politik, dan oleh karena itu buat teman-teman subscriber, lover dan simpatisan, nah ya kan, channel Kabar Politik, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan atensi kalian semua, dan terus dukung channel Kabar Politik ya. Ini channel yang murah meriah ya, santapan politik murah meriah ya kan, bagaikan angkringan seperti di Jogja itu kan ya kan, ada nasi kucing gitu kan, ada sate usus dan seterusnya. Baik teman-teman, untuk pagi ini tentu urutan sebagai tamu kehormatan saya adalah Dr. Bagong Purbowiseso, nah, ya kan, Dr. Bagong Purbowiseso yang merupakan anak bungsu dari Profesor Dr. Semar Badranaya. Kita sambut Mas Dr. Bagong Purbowiseso. Ini dia beliaunya. Halo Mas Bagong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Kolonel. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Bapak Kolonel. Ya Mas Bagong, saya juga udah kangen sama sampean ya. Tapi memang saya harus menggilir menggilir keluarga Pak Semar dan anak-anaknya. Nah, jadi sampean urutan terakhir ini. Mboten menopo Bapak Kolonel ya. Yang penting semua dapat kapling ya kan? Dapat kapling dan dapat honor. Oke, apa yang perlu saya sampaikan untuk pagi ini Bapak Kolonel? Loh. Ya kan itu sudah menjadi tugas Mas Bagong sendiri ya kan, untuk menyampaikan apa yang menjadi pengamatan Mas Bagong. Oh, kalau begitu baik-baik. Saya kebetulan sudah punya bahan ini, Bapak Kolonel, punya bahan yang cukup menarik ya. Masih tentu saja eskalasi dari situasi yang makin memanas ya, dalam perpolitikan bangsa kita ya kan, menuju pilpres ya, pemilu dan pilpres yang tinggal dua minggu lagi ya Bapak Kolonel. Ya Mas Bagong, terus maksudnya yang sudah sampean siapkan itu apa Mas Bagong? Sebentar Bapak Kolonel. Ini saya sudah menyiapkan kok. Saya sudah menyiapkan ya kan. Bentar. Biasa Mas Pak Kolonel, biasa ini kadang-kadang HP saya ini HP tua ya kan. Kadang-kadang sudah dibuka hilang ya. Ini sudah ketemu Bapak Kolonel. Baik Bapak Kolonel, apakah saya sudah bisa mulai menyampaikan pikiran saya ya kan? Monggo Mas Bagong, silahkan pon panggung saya berikan kepada Mas Bagong. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak, penggemar dan subscriber daripada yang mana Kabar Politik. Nah, ya kan? Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan ya, bahwa rakyat harus bersatu ya, melawan kesombongan oligarki asing dan asing. Nah, ini yang mau saya tegaskan ya. Jadi sekali lagi, rakyat harus bersatu melawan kesombongan oligarki asing dan asing ya. Ini kaitannya dengan pernyataan Boy Thohir ya, kakaknya si siapa itu, adiknya itu, malah lupa saya adiknya itu, yang menteri itu loh, yang Sontoloyo juga itu loh ya.
dan deklarasi perang kelas, ya, oligarki Cina melawan rakyat jelata, ya kan. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir membuat kejutan, ya, bukan karena mendukung salah satu pasangan calon presiden, karena itu adalah hak politik setiap warga negara yang dijamin konstitusi, tetapi karena pengakuannya itu yang kelihatan sombong, ya, bahwa segelintir pengusaha oligarki Cina menguasai 1/3 ekonomi Indonesia, yang mana setara sekitar 7.000 triliun lebih, ya. Hal ini disampaikan, ya, oleh Boy Thohir dengan bangganya, dengan jumawanya, ya, yang cenderung arogan, seolah-olah Indonesia sudah dikuasai oleh mereka. Atau memang Indonesia sudah dikuasai oleh mereka, ya, si segelintir oligarki Cina itu, ya. Begini pernyataan Boy Thohir, walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruang ini mungkin 1/3 perekonomian Indonesia ada di sini, kata Boy dalam acara relawan Erick Thohir. Nah, ini adiknya si Erick ini, ya, lupa saya karena orang-orang yang menyebalkan ini saya cenderung untuk lupa saya namanya, karena sebal saya. Erick Thohir, alumni Amerika Serikat, ya, pada tanggal 22 Januari malam lalu. Begitu penggalan berita dari CNN yang saya baca, ya. Nah, berapa jumlah pengusaha oligarki Cina yang dimaksud itu sedikit tetapi menguasai, ya kan, 7.000 triliun ekonomi Indonesia, ya. Yang jelas, ya, oligarki Cina yang dimaksud Boy Thohir antara lain Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, dan beberapa lainnya termasuk Ninin, wanita terkaya Indonesia, ya. Nah, kemudian di sisi lain, wajah Indonesia sekitar 160 juta penduduk Indonesia atau sekitar 60% dari populasi, ini menurut statistik 2022, hidup dalam kemiskinan. Mereka 168 juta penduduk hanya memperoleh maksimal 10% ekonomi Indonesia. Ini sungguh kontras, ya, sebuah kesenjangan sosial yang sangat memilukan, tetapi dibanggakan oleh Boy Thohir dan kroni oligarkinya, ya. Boy Thohir dan segelintir oligarki Cina yang menguasai 7.000 triliun ekonomi Indonesia tersebut sekarang menyatakan siap masuk politik praktis, ya kan, siap menghadapi Pilpres 2024 dan siap memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Jadi manuver dan pernyataan Boy Thohir tersebut, ya kan, yang mewakili oligarki tersebut sangat berbahaya, sangat berbahaya. Oligarki di bawah koordinasi Boy Thohir, ya kan, kakaknya si Erick Thohir itu secara terang-terangan masuk dalam politik praktis, bukan lagi hanya sekedar pemberi sumbangan dana kampanye, ya. Boy Thohir dan kroni oligarkinya secara terang-terangan menabuh genderang perang terhadap rakyat Indonesia, ya. Pernyataan Boy Thohir bisa memicu konflik kelas, ya, kelas oligarki melawan kelas rakyat jelata, ya, kelas kaya melawan kelas kaum miskin yang terdiri dari buruh, petani, nelayan, pekerja informal, ya. Ini sungguh-sungguh berbahaya dan pernyataan Thohir itu sangat arogan, ya. Dan rupanya penguasaan 1/3 ekonomi nasional belum cukup bagi Erick Thohir dan kroni oligarkinya, sehingga mereka harus masuk politik praktis, ya kan, dan menguasai pemerintah Indonesia secara langsung, ya. Apakah mereka memang begitu serakahnya? Apakah mereka lupa bahwa sebagian besar dari mereka bisa menjadi kaya raya karena menguasai pertambangan mineral dan batu bara yang notabene adalah milik rakyat pribumi Indonesia yang dibiarkan miskin, atau menguasai lahan perkebunan yang sangat luas yang notabene juga milik rakyat pribumi Indonesia.
dan seharusnya bisa dijadikan lahan pertanian untuk dikelola oleh petani kita sendiri. Sepertinya mereka memang sudah melupakan itu semua. Mereka berpikir ya itu semua adalah hak mereka. Jadi mereka harus diperingatkan dan dimiskinkan serta dihancurkan. Ya, selain itu, untuk menggolkan tujuan politik praktis ini, Boy Thohir dan kroni oligarkinya patut diduga akan menggunakan segala kekuasaan dan kekuatan uang mereka untuk memenangi pilpres ini. Tidak percuma Boy Thohir menyebut mereka menguasai sepertiga ekonomi Indonesia. Artinya uang mereka pada prinsipnya tidak terbatas. Ada yang bilang tidak berseri. Semua ini tentu akan memicu konflik kelas karena Indonesia akan dikuasai dan di bawah cengkeraman Boy Thohir dan kroni oligarkinya. Ya, yang patut diduga bermufakat bersama Presiden Jokowi yang menyatakan siap berkampanye dan memihak calon presiden tertentu. Penggunaan uang yang berlebihan di pemilu dan pilpres pada prinsipnya melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait dana kampanye pemilu seperti diatur dari pasal 325 sampai pasal 328. Dana sumbangan kampanye dari perseorangan maksimal 2,5 miliar dan dari perusahaan maksimal 25 miliar dan pemberi sumbangan wajib melaporkan sumbangannya kepada KPU. Pasangan calon presiden wajib mencatat sumbangan kampanye di rekening khusus dana kampanye. Jadi sumbangan dalam bentuk barang dan jasa pun harus dilaporkan. Apakah semua pengeluaran dan sumbangan dana kampanye dari Boy Thohir dan kroni oligarkinya akan dilaporkan sesuai perintah undang-undang atau semuanya akan diabaikan dan dilanggar? Babak baru politik Indonesia dimulai. Boy Thohir dan kroni oligarkinya masuk politik praktis yang akan memicu konflik kelas. Oligarki melawan rakyat jelata, oligarki Cina melawan rakyat miskin. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu sekalian, Mbak-mbak, Mas-mas, pikiran saya yang terkait dengan kiprah oligarki sipit ya, yang dikoordinasi oleh Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Halo Bapak Kunal, bagaimana Bapak Kunal? Apakah saya sudah bisa turun dari panggung ini? Ya? Oke, Mas Bagong. Ya, terima kasih, Mas Bagong. Rupanya tulisan sampean sangat berat juga itu informasinya. Saya sampai kewalahan itu menyampaikan memberi ruang kepada sampean gitu ya. Ternyata berat juga itu. Ya memang begitu yang saya sampaikan Bapak Kolonel, karena saya gemes ya. Saya sebagai mewakili rakyat jelata ini ya gemes dengan apa yang dilakukan oleh oligarki sipit itu ya Bapak Kolonel, karena mereka ternyata sekarang sudah siap-siap untuk terjun payung di dunia politik praktis dengan memastikan memenangkan pasangan 02 satu putaran katanya ya. Luar biasa ini Pak Kolonel. Rakyat harus waspada dan rakyat harus melawan semua ini. Jangan sampai negara ini kemudian benar-benar dikuasai oleh mereka secara total. Begitu Bapak Kolonel. Setuju Bapak Kolonel? Setuju? Setuju Mas Bagong, setuju. Jadi memang pikiran kita tetap harus kritis ya, melihat keadaan ini. Negara kita sudah sekian lama dalam keadaan tidak biasa-biasa saja. Jadi kita semua harus waspada ya kan, khususnya dalam menghadapi pilpres ini ya. Mudah-mudahan kemenangan rakyat untuk 2024 ya, bukan kemenangan oligarki yang merupakan hanya segelintir manusia saja yang menguasai ekonomi kita ya. Rakyat punya kekuatan ya, karena suara rakyat adalah suara Tuhan ya. Vox Populi Vox Dei itu katanya. Baik, terima kasih. Monggo Mas Bagong, silakan kalau sampean mau pamit.
Baiklah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, terima kasih atas segala perhatian dan jangan lupa terus dukung channel Kabar Politik karena saya bersama saudara-saudara saya dan bapak saya ya sekarang akan sering diketampilkan karena kami ini adalah para doktor lulusan luar negeri dalam bidang ilmu politik, ya kan? Jadi jangan diragukan lagi kapasitas kami dalam menyampaikan analisis terkait dengan politik. Ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman. Mas Bagong Purbawiseso, Dr. Bagong Purbawiseso telah menyampaikan pikirannya terkait dengan kiprah oligarki ekonomi ya, yang dikuasai oleh segelintir manusia ya, Cina ya, yang kemudian mereka mengklaim menguasai sepertiga ekonomi Indonesia dan mereka siap untuk terjun payung dalam dunia politik praktis untuk memenangkan salah satu paslon ya, dukungan mereka ya. Jadi kalau ada paslon yang didukung oleh oligarki ini ya dijamin mereka tidak akan membela rakyat. Yang mereka bela adalah para oligarki itu sendiri karena dukungan finansialnya dari mereka, dari oligarki ya kan. Bagaimana mereka akan memikirkan rakyat itu. Baik, terima kasih teman-teman. Terus dukung channel Kabar Politik. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.